Hai, perkenalkan nama saya Hendrik Subahama. Saya merupakan mahasiswa SD Citra Bakti, program studi pendidikan musik semester 4. Di video kali ini saya akan membuat video menjelaskan isi novel Dunia Sophie dengan bantuan mind mapping. Di cerita pertama dalam novel Dunia Sophie itu kita diperkenalkan dengan seorang gadis muda yang dimana dalam kesehariannya sering mendapatkan surat-surat misterius yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak muncul dalam pikiran Sofia. Surat misterius itu menjadi awal perjalanan mengenal filsafat. Ia semakin penasaran dengan sesuatu yang sudah ada dan patut dipertanyakan. Perjalanan filsafat membuat dia semakin membutuhkan jawaban-jawaban yang misterius melalui surat yang ia dapat. Ia semakin dekat dengan dirinya dan sudah mulai mencari tahu tentang artinya makna dalam kehidupan. Dalam cerita itu, kita juga diperkenalkan dengan seorang gadis muda yang berusia 15 tahun yang bernama Hilde Moller, yang dimana surat yang misterius yang dibuatnya itu merupakan surat yang ditujukan seharusnya kepada Hilde. Hilde ini mendapatkan surat yang seharusnya ia terima dari surat misterius yang didapatkan oleh Sofia. Surat itu merupakan surat yang dibuat dari ayahnya yang bernama Albert. Ia merupakan seorang mayor di PBB yang menuliskan buku untuk membesarkan Hilde dengan buku bersifat filsafat. Dari buku itu, ia mengenal tentang konsep filsafat yang muncul di dalam pikirannya. Sofia terus menerima surat dalam kesehariannya. Ia semakin bingung dalam kesehariannya karena ia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan misterius yang tidak ada dalam pikirannya. Ia mulai mempertanyakan segala sesuatu selama ini yang dianggap pasti, yakni yang sudah ada. Ia belajar untuk berpikir lebih dalam tentang kehidupan dan alam semesta. Ia merasa bahwa filsafat dapat membantu menjawab pertanyaan yang sudah ada dan muncul dalam pikirannya. Sofia semakin dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan alam. Sofia mulai mempelajari tentang asal-usul mula filsafat, terutama dari Yunani kuno. Ia mulai mempelajari tentang filsuf awal, yakni tentang Thales, Anaximander, dan Anaximenes, yang merupakan filsuf pertama dalam sejarah. Jadi setelah ia mendapatkan surat misterius itu, ia mulai mencari tahu tentang dunia filsuf atau lebih mengenal filsuf yang tentunya ia belajar tentang tokoh-tokoh filsuf yang pertama. Melalui pembelajaran filsuf, Sofia semakin memahami, mencari jawaban atas pertanyaan fundamental tentang kehidupan dan alam semesta. Dengan pemahaman filsafat, Sofia menemukan jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Perlu kita ketahui, filsafat juga mengartikan bahwa bidang ilmu yang mempelajari tentang hakikat kebenaran pengetahuan
dan eksistensi atau hal keberadaan. Sofia diajak untuk melakukan eksperimen mental melalui pertanyaan-pertanyaan. Ia semakin mencari tahu tentang konsep filsafat seperti realitas dengan persepsi. Surat yang ditulis mendorong Sofia untuk mempertanyakan apa yang dianggap nyata dan bagaimana pengetahuan yang diperoleh. Melalui eksperimen mental, Sofia semakin memahami bahwa bagaimana manusia mempersepsikan dunia dan realitas yang ada pada dunia. Sofia juga mempelajari tentang pentingnya keraguan filsafat. Ia memahami bahwa keraguan dapat membantu mempertanyakan pikiran dan memahami berbagai konsep filsafat. Ia merasa keraguan adalah bagian penting dari perjalanan filsafat. Dengan melakukan eksperimen mental, ia semakin dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan dunia. Sofia mempelajari juga mitos-mitos karena ia sering mendapatkan surat misterius itu, kemudian mendorong dia untuk mempelajari tentang mitos-mitos. Ia mempelajari mitos-mitos Yunani dan berbagai mitos digunakan untuk menjelaskan fenomena alam dan kehidupan sehari-hari sebelum filsafat mulai berkembang. Melalui pembelajaran tentang mitos, Sofia semakin memahami bagaimana manusia berusaha mencari jawaban atas pertanyaan fundamental tentang kehidupan dan alam semesta. Dengan mempelajari tentang mitos, Sofia semakin dekat dengan pemahamannya yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan dunia. Kemudian Sofia juga mendapatkan gagasan. Ia semakin mendalami filsafat dan mulai memahami bagaimana gagasan-gagasan besar dan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari kebenaran. Sofia mempelajari tentang berbagai konsep filsafat yang kompleks seperti epistemologi dan metafisika. Ia memahami bahwa ada banyak perspektif berbeda dalam memahami realitas. Jadi, setelah ia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada filsafat, ia semakin didorong untuk mencari gagasan, karena menurutnya bahwa gagasan dari atau pemikiran dari orang perlu kita kumpulkan dan perlu kita cerna secara baik. Selain itu, ada juga pemikiran para filsuf alam utama dalam teks. Yang pertama itu filsuf Miletus. Ia meyakini air Anaximander yang tak terbatas dan Maximenes udara. Mereka mencoba menjelaskan perubahan alamiah melalui satu prinsip fundamental. Yang kedua, Parmenides berpendapat segala sesuatu selalu ada dan tak berubah. Kemudian Anaxagoras mengajukan konsep homoria di mana setiap bagian materi mengandung sedikit dari keseluruhan. Yang keempat, Demokritus. Ia mengembangkan teori alam yang mengatakan bahwa alam terdiri dari partikel-partikel tak terbagi atau yang tak terlihat, abadi dan tergabung membentuk benda-benda. Sofia mempelajari tentang para filsuf alam seperti Empedokles yang percaya bahwa dunia terdiri dari 4 unsur dasar, yakni tanah, air, udara, dan api.
yang memahami, para filsuf akan berusaha mencari jawaban yang lebih rasional dan logis tentang fenomena alam dan kehidupan. Para filsuf alam berfokus pada awal perkembangan filsafat Yunani sekitar 600 sebelum Masehi. Para filsuf ini sering disebut Prosokrates karena kehidupan sebelum Sokrates beralih dalam penjelasan mitologis dunia ke pendekatan alamiah. Mereka berupaya menemukan arca atau prinsip dasar yang membentuk segala sesuatu. Selain itu, ada juga tokoh-tokoh dan pemikirannya, yakni yang pertama Sokrates. Sokrates merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang terkenal dengan metode dialognya, yang menggunakan metode pertanyaan dan jawaban untuk memahami konsep filsafat. Jadi Sokrates ini menggunakan metode dalam menjawab atau memberikan pertanyaan. Kemudian ada juga Plato. Plato merupakan murid Sokrates yang terkenal dengan teori idenya. Ia percaya bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang sebenarnya. Jadi itu menurut Plato, bahwa dia lebih menggunakan idenya, bahwa ia mengatakan bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari dunia ide yang sebenarnya. Kemudian ada juga Aristoteles. Ia merupakan murid Plato yang terkenal dengan pendekatan empirisnya, atau sesuatu yang berasal dari pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh melalui percobaan atau pengamatan. Jadi kalau Aristoteles ini lebih kepada sesuatu atau pengalaman, sedangkan Plato mengandalkan ide. Kemudian ada juga arti kata Helenisme adalah periode dalam sejarah Yunani kuno yang ditandai dengan penyebaran budaya Yunani keseluruhan dunia. Tokoh-tokoh Helenisme seperti Epicurus dan Stoikisme. Kemudian filsafat modern adalah periode sejarah filsafat yang ditandai dengan perkembangan sebagai aliran filsafat. Filsafat adalah periode dalam sejarah filsafat yang ditandai dengan perkembangan berbagai aliran filsafat, termasuk analitik, kontinental. Tokoh-tokohnya seperti Martin Heidegger. Baik. Sekian dan terima kasih dari saya dalam menjelaskan isi cerita novel Dunia Sophie. Sekian dan terima kasih.